Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini adalah saat dimana saya akan berbagi ilmu ya buat teman-teman semuanya, para drummer yang pemula gitu ya. Kalau yang senior ya nggak usah diajarin lagi, mungkin cuman berbagi pengalaman ya, bukan berarti saya bisa gitu ya dalam segi pembuatan pompa drum. Memang ada orang yang bilang bahwa tidak ada orang yang ahli dalam membuat pompa drum, karena memang untuk pembuatan pompa drum itu rata-ratanya dia mengandalkan insting dan pengalaman gitu ya. Jadi tidak ada materi yang baku untuk pembuatan pompa drum. Nah, kali ini teman-teman, ini adalah cara saya, trik saya dalam membuat klep hantar pompa drum yang tentunya ini mudah untuk diaplikasikan dan dipraktekkan oleh teman-teman semuanya. Kunci daripada keberhasilan pompa drum salah satunya adalah di bagian klep hantar. Sering saya mendapat konsultasi dari teman-teman pemula yang mengatakan bahwa klep pompanya bekerja gitu ya, dalam artian klep limbahnya itu bekerja tapi air tidak naik. Nah, itu salah satu kendalanya adalah di klep hantar. Kenapa? Karena klep hantar itu kepakumannya atau perapatannya itu harus 100%. Jangan ada sedikit pun kebocoran, karena itu akan berpengaruh terhadap output ya. Oke teman-teman, kali ini yang perlu disiapkan apa saja untuk membuat klep hantar pompa drum yang tentunya mudah dan gampang untuk dibuat oleh teman-teman yang baru belajar untuk membuat pompa drum. Caranya supaya tidak gagal, itu salah satunya adalah di pembuatan klep hantar harus rapat atau harus vakum 100%. Oke, kita siapkan bahan-bahannya ya. Oke, yang pertama adalah shock drat. Ini ukuran 2 in ya teman-teman. Bukan shock drat ya, ini adalah shock polos 2x2 gitu ya. Dan di dalamnya ada pembatas. Yang pertama adalah vlog shock ukuran 2 in. Nah, untuk bantalan klepnya teman-teman, kalau saya menggunakan ini dia. Ini adalah nilon ya, nilon lembaran yang ketebalan sekitar 5 mili ya teman-teman. Ini 5 mili atau setengah senti. Adapun yang ketebalan 10 mili atau 1 sentian yang ini juga bisa ya, cuman ini untuk praktek seperti ini aja. Nah, untuk membuat lubang untuk menghasilkan ukuran yang pas dengan si lubang ini, teman-teman perlu menggunakan bor hollow ya teman-teman. Ini untuk mata bornya. Nah, buat teman-teman yang memang tidak punya bor ini, caranya cukup seperti ini ya teman-teman. Nah, kita simpan ini, kemudian kasih garis di dalam. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung memotongnya dengan menggunakan gurinda seperti ini. Usahakan harus sesuai gambar ya, karena nantinya supaya ngepres ke si lubang ini ya, supaya nantinya ngepres. Untuk saya memang kebetulan ada bor hollow, kita praktekkan dengan menggunakan bor hollow ya. Oke teman-teman, ini untuk bornya ya sudah terpasang. Kita langsung bor seperti ini.
Nah ini dia hasilnya. Jadi ini bulatnya, ukurannya sudah pas ya teman-teman. Nanti apabila ada kurang sedikit-sedikit nanti bisa di pakai gurinda ya nanti. Nah ini kan masih terlalu ngepres ya, jadi tidak masuk. Nanti bisa dibantu dengan gurinda seperti ini. Coba kita masukin, masih tapi bagus sih, sudah masuk. Tinggal kita nih, jadi sudah ngepres, sangat ngepres ya teman-teman. Jadi nantinya ini kerapatannya bagus ya, jadi jangan terlalu longgar. Intinya jangan longgar, malah ya harus ngepres. Jadi si bantalan ini ke lubang ini harus ngepres, otomatis nanti tidak akan ada kebocoran ya teman-teman. Nah setelah ini kita keluarkan lagi. Nah langkah selanjutnya ya teman-teman, oh iya sebelumnya buat teman-teman yang memang kesulitan untuk mendapatkan bahannya untuk ini kan nilon ya, menggunakan nilon lembaran. Buat teman-teman yang memang tidak punya bahan seperti ini, asalkan teman-teman punya apa saja ya, terserah bahannya. Kalau saya saran memang menggunakan nilon, karena nilon itu kekuatannya sangat terjamin ya, jadi dia anti pecah, jadi masih kuat bertahan lama lah intinya gitu ya. Kalau pakai yang bahan yang lain kecuali besi gitu ya, itu rawan dipecah. Dulu saya menggunakan PVC yang dilelehkan kemudian di press hingga berbentuk lembaran ya. PVC yang ini yang awet dulu saya pakai itu nggak bertahan lama ya teman-teman. Nah kalau dengan menggunakan ini alhamdulillah bisa bertahan dengan jangka waktu yang lama, lebih dari 1 tahun gitu ya. Nah setelah itu langsung kita kasih lubang di sini teman-teman, menggunakan, kalau saya menggunakan mata bor ukuran 12 ini. Kita kasih lubang ini, jangan terlalu dekat dengan lubang ini ya, ada renggang sedikit. Oke teman-teman, ini sudah terlubangi ya. Nah ini ada 1 2 3 6 lubang ya teman-teman. Nah ini nantinya kemudian dihaluskan ya untuk bagian atas dan bawahnya menggunakan amplas seperti ini. Oke, setelah kita kasih itu ya amplas, ini sudah permukaannya sudah halus, sudah bagus. Nah langkah selanjutnya untuk karet klepnya ya teman-teman, kalau biasanya saya menggunakan ini karet ureta yang sekitar ketebalan 4 mili ya teman-teman. Nah ini sudah saya bolongin. Nah cuman kalau teman-teman untuk beli itu lumayan mahal dan nggak bisa beli sedikit, teman-teman bisa menggunakan ya ini karet ban dalam mobil ya,
Kenapa menggunakan ban dalam mobil? Karena ban dalam mobil itu cukup tebal ya teman-teman. Misalkan seperti ini. Kemudian kita ukur untuk lingkaran sesuai nantinya permukaan lubang ini ya. Jangan terlalu lebar juga, karena nantinya akan apabila dimasukkan ke sini kemudian nanti ditutup pakai pipa ya, takutnya nanti kalau terlalu besar bisa pembukaan karet labnya itu terhambat oleh pipa. Nah, maka usahakan lubang untuk lingkaran ini sesuaikan dengan lubang ini ya. Nah, contoh seperti ini ya teman-teman, simpan di sini. Nah, kemudian kita kasih lubangnya, kita bolongin seperti ini. Usahakan teman-teman untuk karetnya itu jangan bikin satu ya, minimal 2 ataupun bisa 3 ya, nantinya. Jadi untuk supaya tidak cepat sobek ya. Nah, seperti ini kita buat 2 ya, coba. Nah, seperti ini. Usahakan teman-teman nanti untuk lingkaran ininya diperbagus saja ya, karena ini hanya untuk contoh tutorial saja. Kemudian siapkan murnya, bautnya baut 10 ya teman-teman, contoh seperti ini. Kalau ini terlalu panjang nanti cari yang cukup pendek saja teman-teman. Nah, untuk di atasnya jangan lupa kasih ring ya teman-teman. Bisa menggunakan ring ukuran 10, kemudian nanti disambung lagi. Usahakan menggunakan yang seperti ini ya, contoh saya. Ini cukup diameternya sekitar 2 cm. Nah, tujuannya supaya nanti melindungi bukaan karet ini supaya tidak terlalu kalau terdorong oleh air dari bawah itu tidak terlalu menu 100% ke atas gitu ya, jadi ada sedikit renggang gitu. Kemudian di bawah ini teman-teman kasih ring sebanyak minimal 2 ya teman-teman. Kalau ini baut 10 berarti ringnya harus ring 10 ya teman-teman, seperti ini 2 ya. Kemudian masukkan ke sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ada sedikit renggang, teman-teman bisa lihat. Nah, ini karena di bawahnya ada ring seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya kita kasih drat mati. Nah, seperti ini. Jadi ini tanpa spring ya teman-teman, tanpa harus bergerak. Jadi nanti yang bergerak itu adalah si karet ininya.
ketika terdorong oleh air, nah ini akan terbuka seperti ini teman-teman. Nah, maka air masuk ke sini. Nah, kalau nanti untuk targetnya cukup dekat, target hantar airnya dekat, maka keranggangan ini ditambah lagi ya teman-teman. Kalau ini saya menggunakan 2 ring, misalkan kita tambah menjadi 3 ring atau 4 ring. Jangan terlalu longgar karena nantinya klep akan susah untuk tertutup. Nah, kita kasih 3 ring misalkan seperti ini. Nah, kelonggarannya seperti ini teman-teman. Kita kasih baut di bawah. Nah, seperti ini. Jadi sedikit longgar ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi nanti air akan gampang untuk mendorong ya, tidak terlalu keras seperti ini. Nah, karena ini bautnya terlalu panjang, nanti kita bisa potong. Oke, cukup gampang ya teman-teman. Nah, ini untuk bantalan klep dan karet klepnya seperti ini. Ini untuk bentuk sederhana ya teman-teman. Tapi ini yang tipe klep yang mati ya, dalam artian ini si bautnya tidak bergerak ke atas ke bawah. Jadi yang bergerak itu adalah kelenturan dari karet klepnya ini, yang apabila terdorong air ini akan terbuka seperti ini. Nah, apabila dari atas dia akan tertutup atau menutup ya. Nah, jadi ini posisi di atas, ini posisi di bawah. Nah, lubang ini yang nanti akan menghantarkan air masuk dari hasil rampam oleh klep buang ya. Nah, kemudian setelah itu tinggal teman-teman masukkan saja langsung ke bagian ini seperti tadi. Sedikit ini ya, sangat ngepas sekali. Kita harus teliti dalam memasukkannya ya teman-teman. Nah, udah lurus ini. Nah, untuk mengetes kebocorannya teman-teman bisa dengan cara untuk meniupnya dari atas, dari sini. Apabila dia rapat, tidak ada kebocoran, berarti klepnya bagus, berhasil. Nah, teman-teman, saya coba dulu. Alhamdulillah rapat 100% ya teman-teman. Nah, kita coba tiup dari bawah. Nah, ternyata cukup longgar ya. Untuk untuk supaya air tidak terlalu sedikit yang naik, teman-teman bisa cek dengan cara tiup dari bawah. Apabila dia kurang bebas ya, ketika kita tiup ternyata kurang kurang bebas ini, udara keluar, nah itu berarti terlalu rapat di sininya. Teman-teman bisa menambahkan ring ya, ring lagi. Ini kan sudah ada 3 ring ya, itu sudah standar. Barusan saya cek, alhamdulillah lancar, tidak ada kendala. Jadi nanti air pun sama ya, ketika masuk ke klep hantar yang posisi ketabung ke atas itu tidak akan terlalu banyak hambatan. Jadi nantinya akan air itu mudah untuk naik ke atas. Nah, apabila ditiup dari atas, maka ini rapat 100%, otomatis air tidak akan rembes ke bawah ya teman-teman. Nah, ini adalah kunci daripada keberhasilan klep hantar. Jadi klep hantar dengan model mati seperti ini akan mudah untuk dipraktekkan oleh teman-teman yang baru belajar membuat pompa hidram untuk posisi klep hantarnya ya teman-teman, seperti ini. Nah, nanti untuk pemasangannya kita contohkan di pompa ini ya teman-teman. Karena ini ukuran 2 in, nah seperti ini. Ini kan T yang reducer, T dari 4 ke 2. Nah, di sini posisinya teman-teman. Posisinya di sini. Nanti kita tinggal tambah sambungan pipanya. Set sini.
Nah kemudian nanti di atas juga sama. Untuk pengeleman teman-teman jangan kasih lem di sini ya, tapi kasih lemnya di bagian pipanya ya. Contoh seperti ini, misalkan ini pipanya, kasih lem, kemudian masukkan di sini. Nah usahakan permukaan ini harus rata ya teman-teman, supaya nanti dia mengepres bagian bantalan klep yang ini, sehingga nanti apabila terdorong air cukup kuat ini tidak akan bergeser. Nah seperti ini misalkan. Nah setelah ini dilem, usahakan teman-teman bisa menggunakan supaya kuat, menggunakan baut yang kecil ya, seperti ini. Nah kasih di sini misalkan kasih 4 atau 3 ya, supaya nanti apabila hasil tekanan air rampam cukup tinggi ini tidak akan bergerak ya, karena sudah terkunci oleh adanya pakai mur yang seperti ini. Nah oke, untuk tutorial pembuatan klep hunter yang mudah dan praktis buat teman-teman pemula, semoga bisa menginspirasi, semoga memberikan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ini pengalaman yang saya bagikan untuk teman-teman. Adapun kalau misalkan nanti teman-teman punya alat yang dan bahan yang cukup bagus, saya sarankan menggunakan ini ya. Ini untuk karet klepnya. Jadi kalau ini untuk ketahanannya dijamin kuat, tahan lama ya teman-teman. Terus dengan tipe karet ureta ini bisa menggunakan tipe klep yang bukan klep yang mati ya, yang bergerak, dalam artian ketika terdorong dia bukaannya bisa semakin lebar gitu ya. Untuk bentuknya sama seperti ini. Nanti kita buat di tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman yang belum support channel saya Hidayat Jaya Official, caranya ketik subscribe, like, dan share ya teman-teman. Jangan lupa apabila ada masukan dan saran tinggal isi di kolom komentar. Oke, sekian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.